Halo para Bagger Hunter, ketemu lagi dengan saya Eros Purwita di channel The Investor. Di video kali ini kita akan coba membahas mengenai sentimen-sentimen yang terjadi dalam 1 minggu terakhir ini ya, karena memang yang namanya sentimen ini bisa menggerakkan ya atau bisa memacu pergerakan harga saham dalam jangka pendek. Cuman sebelum kita masuk ke pembahasannya, silahkan teman-teman subscribe dulu channel ini ya, channel The Investor ini, dan silahkan teman-teman download ebook kami, karena kami sudah menulis ebook berisi 5 saham analisa yang menurut analisa kami masih undervalue. Untuk mendapatkan ebook ini teman-teman tinggal klik linknya di dalam deskripsi di video ini atau dalam kolom komentar yang sudah kami pin. Oke, selamat menonton. Ya, yang pertama kita akan coba bahas mengenai sentimen makronya dulu ya, terutama yang berhubungan dengan makroekonomi kita di Indonesia. Oke, yang pertama, berita pertama, headline pertama ya, mengenai suku bunga dan harga BBM ya. Di sini dikatakan suku bunga dan harga BBM hambat laju investasi. Nah, maksudnya investasi di sini bukan investasi di sektor keuangan ya, seperti saham atau reksadana, itu bukan, tapi maksudnya adalah investasi dari perusahaan alias capexnya perusahaan ya. Nah, kalau kita melihat pertumbuhan ekonomi yang naik 5,4% yang diumumkan oleh BPS kemarin, ternyata kenaikan pertumbuhan ekonomi ini disumbangkan oleh dua hal. Yang pertama konsumsi, yang kedua ekspor ya. Untuk investasi ternyata menurun dan belanja pemerintah juga menurun. Ya jelas lah ya, belanja pemerintah sendiri APBN kita 500 triliun lebih digunakan untuk subsidi BBM. Ya pemerintah mau belanja apa kalau semua ya istilahnya semua uangnya dipakai untuk subsidi BBM ya. Nah, di sini juga ada faktor suku bunga yang menghambat investasi. Jadi di sini dikatakan bahwa harga-harga bahan baku ini sedang naik sehingga perusahaan sedikit mengerem belanja mereka. Nah, ini yang membuat laju investasi menurun dan sedikit mengerem pertumbuhan ekonomi gitu. Oke, kemudian selanjutnya mengenai inflasi Agustus melandai meski hanya sementara. Jadi diprediksi inflasi di Agustus ini akan melandai ya, bahkan akan mengalami deflasi. Yang memang sampai video ini dibikin, posisi inflasi di bulan Agustus masih belum keluar ya. Dan harapannya ketika bulan Agustus ini mengalami deflasi, suku bunga Bank Indonesia di bulan September ini belum akan naik dulu. Dan kalau belum naik dulu, ini bisa menjadi sentimen positif di bursa kita gitu. Oke, selanjutnya inflasi dan pelemahan rupiah hantui ekonomi. Ya, asumsi inflasi tahun 2023 ini disepakati 3,6%. Jadi proyeksi untuk inflasi di tahun depan sekitar 3,6% dengan nilai tukar rupiah 14.800 ya. Sebenarnya inflasi itu bukan suatu hal yang menakutkan, bukan ya, tapi justru inflasi itu bagus. Kenapa? Karena konsumsinya naik kan gitu. Inflasi ini kan karena terjadi kenaikan harga yang diakibatkan salah satunya kenaikan permintaan ya. Jadi sebenarnya bagus gitu, tidak momok atau tidak berita buruk ya. Apalagi kalau inflasinya masih terjaga di 3,6% ya, ini bagus itu. Kemudian nilai tukar rupiah 14.800 ini ya ada plus minusnya. Ya, plusnya ketika kita ekspor atau perusahaan kita melakukan ekspor ya, dia dapat keuntungan ya. Ketika kurs dolar naik, kurs rupiah melemah, mereka yang ekspor mendapatkan keuntungan. Kenapa? Mereka ekspor dapat duit dalam bentuk dolar. Ya, dolarnya ditukar ke rupiah untuk biaya operasional kita, biaya operasional di Indonesia. Nah, jadi surplus gitu. Berbeda kalau mereka yang impor. Ya, kalau mereka yang impor, mereka harus membayar lebih mahal untuk membeli bahan bakunya. Ya, apalagi kalau dia impor kemudian jualannya lokal. Nah, itu ibaratnya seperti sudah jatuh ketimpa tangga gitu ya. Bayar bahan bakunya lebih mahal, kemudian jualan di lokalnya pakai kurs rupiah, kira-kira seperti itu. Tapi memang sudah sewajarnya kalau kita melihat kurs dolar ini dalam jangka panjang juga selalu naik ya, maka menurut saya sih nggak ada masalah ya ketika konsumsi negara kita ini bagus ya, konsumsinya kuat ya, biasanya mereka kita ya ini tetap akan membeli produk-produk yang kita butuhkan.
Oke, selanjutnya, nah ini juga menarik ya, mengenai amankan aset dari amuk inflasi tinggi. Nah, jadi di headline news ini diberitahukan ya, atau diinformasikan. Ketika inflasi naik, suku bunga juga naik. Dan biasanya ketika suku bunga naik akan membuat market tertekan ya, akan membuat indeks IHSG ya, atau saham-saham ini pada berguguran. Sehingga di sini dikatakan ya, disarankan supaya kita menjual sebagian bahkan sampai 50% aset resiko kita seperti saham itu dijual kemudian dimasukkan ke reksadana pasar uang. Kenapa? Karena ketika masuk di reksadana pasar uang ya, ketika suku bunga naik ya, inflasi naik, suku bunga naik, berarti deposito juga naik ya, karena reksadana pasar uang ini kan mayoritas penempatannya di deposito ya. Deposito juga naik sehingga yieldnya tinggi. Kira-kira gambarannya seperti itu. Kalau saya pribadi saya kurang setuju ya. Karena ketika kita bicara mengenai investasi jangka panjang ya, selama saham tersebut ya, saham yang kita pegang ini kinerjanya masih bagus ya, harganya masih murah ya, menurut saya di-keep aja ya, kalau memang tujuannya untuk investasi jangka panjang ya. Karena nanti suatu saat ya, apalagi justru ketika market turun ini kan berarti harganya murah. Kalau harganya murah ya kita beli. Jualnya kapan? Ya nanti kalau harganya mahal. Nah, mahalnya kapan ya kita tidak tahu ya. Kita tunggu saja gitu. Apalagi kalau misalkan kinerja perusahaan selalu naik, ya otomatis nilai intrinsiknya juga selalu naik. Ya, kalau harganya belum naik ya berarti masih murah, ya kita keep terus kan, seperti itu ya. Jadi kalau harus dijual separuhnya kemudian separuhnya dimasukkan ke dalam reksadana pasar uang sih saya kok nggak setuju gitu ya. Nah, itu pendapat saya pribadi. Oke, nah sekarang kita masuk di headline news yang berhubungan dengan IHSG kita ya. Jadi yang mempengaruhi market, yang istilahnya ini menjadi headline atau topik pembicaraan, topik sentimen yang terjadi di bulan September ini ya, awal September ini. Jadi yang pertama, ketika masuk bulan September langsung nih kita pilih saham jawara di bulan September ceria. Di sini dikatakan sektor energi dan barang konsumsi dinilai masih akan memiliki daya tahan baik. Ngomong-ngomong, kalau mengenai sektor energi sudah kita bahas ya di video kemarin ya. Silahkan teman-teman yang belum nonton, tonton dulu ya mengenai sektor yang akan manggung di akhir tahun ini ya. Dan saya setuju sih, sektor energi masih akan kuat di sisa akhir tahun ini. Cuman untuk barang konsumsi seharusnya sih ini masih tertekan ya secara sentimen. Kenapa? Karena barang-barang konsumsi ini terkena dampaknya tuh dari kenaikan harga BBM. Ya, karena barang konsumsi sendiri kan untuk bisa dipasarkan di seluruh Pulau Jawa saja ini membutuhkan jalur distribusi. Ya, dan distribusi sekarang sedang kena impact dari kenaikan harga BBM, otomatis membuat harganya naik gitu. Ya, dan kalau harganya naik, kemudian BBM tinggi, kemudian harga juga pada naik, kebutuhan pokok juga naik. Nah, kadang-kadang masyarakat ini berhemat dulu, dia memprioritaskan kebutuhan yang lebih urgent dulu dibandingkan barang-barang kebutuhan non pokok. Kira-kira seperti itu ya. Seperti kita lihat, seperti di kita review mengenai saham ICBP yang kita rilis di video kemarin ya, mengenai ICBP yang labanya turun karena salah satunya bahan bakunya itu naik gitu. Ya, udah bahan baku naik, kemudian jalur distribusinya juga naik. Ya sudah, itu kena imbasnya, itu yang membuat kinerjanya tertekan ya. Jadi menurut saya sektor atau barang konsumsi ini masih mendapatkan sentimen negatif. Tapi sekali lagi ya, ketika terjadi sentimen negatif tidak serta-merta kita hindari, karena di situ kadang ada peluang saham-saham yang sedang terkena sentimen negatif, harga sahamnya turun padahal kinerjanya bagus. Nah, itu peluang untuk kita masuk seperti itu ya. Nah, selanjutnya ya, mengenai emiten properti, ini juga menarik. Emiten properti ketika suku bunga tinggi plus kenaikan harga BBM, ya ini menjadi sentimen negatif juga di sektor properti ya. Kenapa? Karena membuat harga material naik, dan ini sudah kita rasakan juga. Ini saya rasakan sendiri ya, karena saya sekarang lagi renov rumah sedikit gitu ya, dan ternyata harga-harga bahan material itu naiknya sudah di atas 50% dibandingkan akhir tahun kemarin gitu. Jadi saya sendiri juga pusing gitu ya.
budget yang seharusnya sekian ternyata naiknya juga sampai 50 sampai 100% bahkan. Jadi di sini terjadi sentimen negatif di properti, yang artinya ketika orang-orang mau developer mau membangun rumah, harga materialnya naik. Ya otomatis dia mau nggak mau dia harus menaikkan harga jualnya. Nah sekarang ketika harga rumah sedang tinggi-tingginya atau mahal, pertanyaannya bagaimana dengan pembelinya gitu? Bagaimana dengan orang-orang yang ingin membeli rumahnya? Apakah bisa tetap beli atau ditunda? Nah ini yang kita perdebatkan. Cuman kalau menurut saya teman-teman sekalian, menurut saya mereka-mereka yang memiliki pangsa pasar golongan menengah ke atas itu imbasnya kecil ya. Kenapa? Karena golongan orang-orang menengah ke atas ini secara keuangan masih bagus ya, daya belinya masih bagus, gajinya naik. Mereka-mereka yang kerja di perusahaan-perusahaan multinasional yang memberikan keuntungan besar, gajinya naik. Ya, jadi daya belinya masih bagus. Nah, kalau misalkan kita mau pilih sektor-sektor properti, kita ngelihat nih, mereka-mereka yang memiliki pangsa pasar untuk golongan menengah ke atas ini bisa dilirik juga ya. Dan yang terpenting kita ngelihat kinerja kuartal 2-nya itu naik gitu. Oke, kemudian mengenai emiten teknologi ya, kemarin kita sudah bahas mengenai sektor teknologi. Ini salah satu sektor yang turun cukup dalam di tahun ini. Nah, kenapa? Karena sektor teknologi ini ibaratnya memiliki musuh yaitu suku bunga tinggi ya. Saham-saham di sektor energi atau perusahaan-perusahaan di sektor energi mereka biasanya bakar-bakar uang ya untuk istilahnya untuk akuisisi customer dan sebagainya atau untuk promosi dan sebagainya ya, bakar-bakar uang. Sering kita dengar ya istilah bakar-bakar uang. Kenapa mereka bisa bakar-bakar uang? Ya karena duitnya murah kemarin ya, suku bunganya rendah. Jadi orang akan gampang untuk meminjam uang di bank dengan bunga yang kecil ya. Jadi ketika suku bunga kecil, pertama dari sisi pinjam bank itu gampang ya, karena gampangnya dalam artian untuk membayar bunganya rendah. Kemudian yang kedua, investor-investor yang memiliki duit gede, mereka nggak mau taruh di bank. Kenapa? Karena yieldnya kecil. Karena yieldnya kecil, mereka akan taruh di fintech ya, bukan fintech tapi di perusahaan-perusahaan teknologi ya. Perusahaan-perusahaan teknologi harapannya mereka akan bakar uang tahun kemarin ya, mendapatkan akuisisi customer, dan hari ini mereka akan mendapatkan keuntungan karena sudah punya database yang besar. Kira-kira gambarannya seperti itu. Nah, ketika suku bunga naik, otomatis suku bunga bank juga naik. Mereka yang meminjam, mereka akan membayar kredit atau cicilannya lebih gede. Nah, di sini terjadi terjadi kenaikan yield di banknya. Maka investor-investor pun mereka juga akan melirik, wah ternyata kalau saya taruh di bank atau saya belikan obligasi pemerintah, yieldnya sekarang bagus. Nah, akhirnya mereka mengurangi memberikan suntikan dana ke perusahaan teknologi, akhirnya dialihkan ke instrumen investasi yang memberikan yield bagus. Nah, kira-kira seperti itu. Itulah sentimen negatif yang terjadi di sektor teknologi ya. Kemudian di sini juga dikatakan ya, siap-siap bulan madu harga CPO berakhir. Jadi kalau kita melihat harga pergerakan CPO ya di tahun 2022 ini, kalau teman-teman bisa lihat datanya, sekitar bulan April kemarin harga CPO-nya ini termasuk tertinggi di tahun 2022 ini, yaitu mencapai 7.000 Malaysian ringgit ya. Cuman sekarang harganya sudah menyentuh di level 3.900. Jadi harga CPO-nya turun. Nah, ini yang membuat sentimen negatif di saham-saham sawit ya. Kita ngelihat harga saham-saham sawit ini juga turun di pertengahan tahun 2022 ini. Lantas apakah ketika harga sahamnya turun tidak menarik dilirik? Ya, sekali lagi menurut saya ya tidak serta-merta ketika terjadi sentimen negatif tersebut sahamnya menjadi tidak menarik ya, alias kita tetap bisa melihat ya saham-saham mana yang bisa survive dengan kondisi seperti ini. Jadi ketika harga CPO-nya turun, perusahaan tersebut masih menghasilkan laba ya, masih menghasilkan dividen yang bagus. Nah, itu bisa kita lirik ya, alias kita beli sekarang dan nanti ketika harga CPO naik lagi kita sudah punya di harga bawah, kan seperti itu ya.
Ngomong-ngomong mengenai menurunnya harga CPO ini karena salah satunya Cina melakukan lockdown lagi. Cina ini kan salah satu pembeli CPO terbesar kita. Jadi kalau Cina sedang lockdown lagi, ya otomatis permintaan CPO dari Cina turun yang membuat harga CPO-nya juga turun seperti itu ya. Tapi nanti ketika Cina membuka pembatasannya lagi, kemudian mulai beraktivitas lagi masyarakatnya, ya harga CPO akan naik lagi. Ya kira-kira siklusnya seperti itu terus gitu ya. Jadi mumpung murah ya, bagi kita yang memang senang dengan saham-saham CPO ya, kita bisa pilah-pilah ya, kita bisa pilah-pilah mana yang bagus, kita beli dulu ya sebelum naik kan gitu ya. Jangan sampai nanti ketika semua saham-saham CPO naik, tanya lagi nih kira-kira masih bisa masuk nggak gitu ya. Seperti yang terjadi di saham-saham batubara ini ya, beberapa hari ini masih sering nih saya dapatkan pertanyaan, kira-kira untuk masuk di saham batubara masih bisa nggak itu. Nah itu pertanyaan yang ya memang kita seringnya seperti itu ya, pengen masuk saat harga sahamnya sudah naik seperti itu. Oke, berita selanjutnya ya, pelemahan rupiah kikis laba pebisnis ya, memang betul ya. Mereka-mereka yang dia dalam artian mereka atau emiten-emiten yang dia membeli bahan bakunya secara import, kemudian mereka yang memiliki hutang bank ya atau hutang obligasi dalam mata uang dolar, mereka pasti kena rugi kurs ya. Kena rugi kurs. Salah satunya IJBP yang kemarin kita bahas ya, bahwa salah satu kurs ya atau kerugian kurs yang terjadi di IJBP adalah karena dia punya hutang obligasi dalam mata uang dolar. Hutangnya sebenarnya tetap nih ya, jadi nggak naik, tapi karena kursnya naik, maka ketika dia mau membayar bunganya ya dia harus konversi ke dolar ya, dan dia harus mengeluarkan rupiah yang lebih banyak karena dolarnya naik. Nah itu yang terjadi ketika kurs dolar ini naik seperti itu ya. Nah maka harus kita cek lagi nih, saham-saham yang ada di dalam portofolio kita memiliki exposure dolar yang tinggi atau enggak ya. Kalau tinggi ya ini sedikit deg-degan kalau dengan kurs mata uang yang naik ini ya, pasti akan tertekan. Selanjutnya ya, rezeki dari kenaikan bunga acuan ya. Jadi kalau kita melihat suku bunga yang naik, otomatis bunga bank ini juga naik. Nah sebenarnya kalau kita melihat di sektor perbankan ya menurut saya nggak ada masalah ya, karena memang sektor perbankan ini selalu mengikuti. Kalau suku bunga naik, ya bank akan menaikkan suku bunga. Ya kalau menaikkan suku bunga di sisi simpanan dia akan dapat peluru. Memang di sisi kredit ada resiko terjadi NPL ya, nasabah-nasabah yang selama ini menikmati cicilannya rendah, dia akan dipaksa untuk membayar lebih mahal. Nah di situ ada potensi NPL. Tapi biasanya bank-bank yang sehat, bank-bank yang bagus, dia punya divisi NPL sendiri yang ketika nanti terjadi NPL, mereka akan langsung sigap untuk memberantas NPL. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi di sektor perbankan mengenai kenaikan suku bunga, ini tetap baik-baik saja menurut saya. Jadi kalau suku bunganya naik ya oke, kalau turun pun juga oke. Kalau suku bunga turun, ya biasanya permintaan kredit tinggi kan seperti itu ya. Nah kalau suku bunga naik biasanya dari sisi simpanannya yang naik ini juga menjadi peluru yang bagus buat perbankan. Oke, itu tadi mengenai sentimen yang terjadi di market ya, atau terjadi selama 1 minggu terakhir ini ya. Jadi memang beritanya masih mengenai 3 hal ini ya. Inflasi, suku bunga tinggi, dan kenaikan harga BBM. Nah sekarang kan pertanyaannya bagaimana cara kita menyusun portfolio dengan sentimen tersebut. Ya pastinya kita harus memiliki porsi yang pas ya. Porsi yang pas dalam artian kita tetap akan pilih porsi ya atau sektor-sektor yang akan manggung di tahun ini ya, di sisa akhir tahun ini, tapi juga tidak ada salahnya kita menyusun ya sebagian porsi dalam portofolio kita masukkan ke sektor-sektor yang terkena sentimen negatif dari berita-berita ini tadi ya. Dalam artian ketika nanti sentimennya menjadi positif, nah sektor-sektor yang tadinya negatif gara-gara sentimen 3 hal ini ya, 3 sentimen ini, nah nanti akan juga manggung pada akhirnya ya ketika 3 sentimen ini sudah reda. Oke, itu video kali ini teman-teman sekalian ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tunggu video kami selanjutnya dan salam Passive Income.